Pemirsa Intens investigasi di tengah pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terus dilakukan, tiba-tiba kembali muncul sosok baru bernama Widya. Widya bahkan langsung menjadi sorotan lantaran sangat getol menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki serta menyoroti kinerja Hotman Paris dan juga timnya sebagai pengacara keluarga almarhumah Vina. Yang terbaru dan memantik heboh berkepanjangan adalah saat Widya menyebut jika pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, adalah sosok Linda yang asli. Widya bahkan meyakini jika kemunculan Putri Maya Rumanti di kasus Vina sebagai bagian dari sandiwara yang membuat benang kusut perkara semakin rumit. Lantas, seperti apakah kritik keras Hotman Paris Hutapea untuk Widya di kasus Vina Cirebon? Seperti apa pula aksi saling sindir antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution? Dan apa alasan yang mendasari ketidaksetujuan penasihat ahli Polri di bidang hukum Arianto Sutadi dengan usulan Hotman yang meminta Presiden Jokowi untuk membuat tim pencari fakta independen terkait kasus Vina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti jamur di musim hujan. Mungkin inilah perumpamaan yang paling tepat untuk menggambarkan kemunculan beberapa sosok baru di balik sengkarutnya penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon belakangan ini. Lihat saja kemunculan Widya lewat cuitan-cuitan di akun media sosialnya yang cukup vokal menyoroti kasus Vina Cirebon serta menyinggung kinerja Hotman Paris dan juga timnya selaku kuasa hukum almarhumah Vina. Sontak, kemunculan sosok Widya dengan cuitan liarnya memantik kegeraman Hotman Paris di halaman sosial medianya. Bahkan, Hotman pun juga meminta agar Widya jangan hanya bisa berkuar-kuar di media sosial saja. Hotman pun juga menegaskan jika desakan Widya terhadap timnya tidak akan berpengaruh apa-apa jika tidak kunjung dibentuknya tim pencari fakta independen oleh Presiden Jokowi. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih? Ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan?
Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas? Kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang, seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri, dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal. Ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya. Perintahkan, panggil kembali Ibtu Rudiana. Titik. Gampang kan saya bilang? Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Oke? Hello Ibu Widya, tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Sekarang ini targetnya hanya satu, untuk memuaskan masyarakat. Ya, adili Peggy divonis, pasti kasusnya selesai. Yang 2 DPO akan menjadi hilang begitu saja, tidak ada akhirnya cerita itu. Sekaranglah waktunya, kamu jangan kritik orang melulu, arahkan ke lembaga yang berwenang. Dan nggak ada gunanya kau kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, oke? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi. Memang bukan tanpa alasan jika Hotman Paris pun mendesak agar Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta independen guna menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ini. Semua bermula dari sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang kabarnya telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Hotman pun meyakini kasus ini pun tidak akan terungkap secara menyeluruh dan pada akhirnya hanya akan mengadili sosok Peggy Setiawan seorang di pengadilan jika tidak segera dibuat tim pencari fakta independen. Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana, Bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya, makanya saya bilang ada apa? Itu yang saya nggak tahu. Nah, cukup ya. Berarti benang merahnya ada di bapaknya. Antara lain, dia lebih tahu banyak masalah ini. Oke Pak, kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi, kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif.
kok sekarang mengatakan fiktif? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tidak hanya Gigi untuk mengusulkan dibentuknya tim pencari fakta independen dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Hotman pun juga sempat mengungkapkan terkait dirinya yang sempat diminta oleh seorang perantara Ibtu Rudiana untuk menjadi pengacaranya. Namun, permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Hotman lantaran ia mendapati pesan terselubung di balik permintaan itu. Ya, Hotman seolah diminta untuk mengakui jika Peggy lah tersangka sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sesudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Saya berharap supaya Pak Rudiana itu buka mulut. Beliau harus buka mulut supaya kasus ini bisa terang benderang. Di sisi lain, usulan Hotman Paris agar Presiden Jokowi membuat tim pencari fakta independen guna menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki ternyata bak gayung bersambut. Usulan ini pun juga disetujui oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang kini nasibnya pun tengah berada di ujung tanduk. Padahal Peggy hanyalah seorang kuli bangunan yang tidak tahu menahu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya, yang berpotensi bisa dipidana. Jadi pasang badannya itu ya tentu ya berada di depan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran itu, bahwa Peggy Setiawan berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan keterangan dari yang lain bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku karena berada di Bandung pada saat kejadian itu. Kalau memang Peggy Setiawan pelakunya, dia itu intens bikin status di Facebook, harusnya ditangkap lah kalau memang sejak awal Peggy Setiawan itu terlibat. Kan gitu. Ya, penasihat hukum itu semua siap untuk menjamin Peggy. Peggy itu tidak akan lari. Bayangkan saja statusnya itu dia rutin. Ya, katakanlah habis digerebek rumahnya, itu statusnya masih ada. Bahkan Sherlock nih di status Facebooknya itu menge-share lokasi. Ya, artinya ini penyidiknya yang bodoh atau memang Peggy Setiawan tidak terlibat saat itu. 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Karena merasakan bukti-bukti, terus kemudian alibi waktu kejadian juga dia tidak ada di tempat kejadian perkara. Dia berada di Bandung. Sebelum Bang Hotman Paris mengatakan itu, saya sudah lebih dulu buat tim investigasi. Tim investigasi yang diketuai oleh Bapak Kombes Pol Jidin Siagian
SHMH. Dan ini bukan kaleng-kaleng ketua tim investigasi kami, karena sejak jadi polisi mulai dari pangkat sersan itu sudah direserse sampai dia pensiun kombes itu direserse. Jadi dia sudah menginvestigasi dan data yang kami temukan di lapangan itu valid sekali. Makanya kemarin Bang Hotman ini bikin statement seperti ini, waduh saya mendukung sekali. Iya, saya berharap sih begitu supaya saksi dengan adanya saksi-saksi yang mau berkata jujur kan, jadi kasus ini jadi terang benderang. Karena banyak sekali ada datang satu saksi bicara seperti ini, satu saksi bicara seperti ini. Ya kalau nggak tahu jangan mau tampil untuk memberikan keterangan palsu. Itu sekali lagi saya bilang ancamannya itu bukan 6 tahun tapi 7 tahun. KUHP pasal 242 memberikan keterangan palsu itu 7 tahun penjara loh. Dari kritik keras yang dilontarkan Hotman Paris kepada Widya, lantas seperti apakah aksi saling sindir antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution? Dan apa pemicunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sepertinya masih akan merentang panjang, publik pun juga disuguhkan dengan perseteruan panas dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Rasman Nasution, yang selama ini memang kerap berseteru. Ya, semua itu bermula dari aksi Hotman Paris yang diduga menskakmat Rasman Nasution yang konon sempat ingin menjadi pengacara Peggy Setiawan, namun ditolak oleh tim kuasa hukum Peggy. Apalagi Hotman pun juga sempat menyematkan caption yang mempertanyakan banyak hal tentang Rasman lewat postingan media sosialnya. Sontak saja Rasman pun meradang. Bahkan Rasman pun juga menyatakan jika Hotman Paris itu tidak bisa bersaing dengan dirinya secara intelektual, maka ada baiknya jika seterunya itu pun diam dan berhenti menyinggung dirinya. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya, Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Titik. Tapi begitu mereka membangun kolaborasi, sudah 70 orang, dan saya pikir cukup itu. Karena ada institusi yang disudutkan. Maaf, dalam tanda kutip, kepolisian. Nah, pertanyaan saya, dalam pikiran saya, kalau ini dibiarkan, maka institusi ini akan lumpuh. Artinya tidak dipercaya. Sementara isu berkeliaran. Tangan saya adalah apa yang saya pikirkan, itu yang saya kerjakan. Tidak lain dari situ. Nah itu ya, Hotman, tidak apa-apa. Bila perlu dua di situ, ada Hotman, ada Farhad, saya sendiri, tidak apa-apa.
Menepikan aksi saling sindir antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution. Lantas, apa alasan dibalik ketidaksetujuan penasihat ahli Polri di bidang hukum Arianto Sutadi dengan usulan Hotman Paris yang meminta Presiden Jokowi untuk membuat tim pencari fakta independen terkait kasus Vina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sengkarutnya pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat membuat Hotman Paris pun memberikan usulan yang cukup menggegerkan. Ya, Hotman pun mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat tim pencari fakta independen guna membuat terang pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2016 lalu itu. Tapi sayangnya, usulan tersebut ditolak oleh penasihat ahli Kapolri di bidang hukum Arianto Sutadi. Arianto pun juga berdalih keberadaan tim independen itu pun tidak diperlukan lantaran sudah ada fakta-fakta yang jelas terungkap pada persidangan 8 tahun silam. Menurut Arianto Sutadi, keberadaan tim itu pun sama saja dengan menghina keputusan persidangan sebelumnya. Bahkan menurutnya, jalan yang paling tepat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil putusan pengadilan di tahun 2016 adalah mengajukan peninjauan kembali alias PK dan juga memiliki bukti-bukti baru atau novum yang kuat. Ya, semua orang boleh berpendapat kayak gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah, sebetulnya masalah ini bukan merubah. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang, teruskan. Nah sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk jadi tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran gitu? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam tanda petik. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu hanya melalui PK. Kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple gitu. Sudah tuntas dulu tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebetulnya yang terjadi gitu. Menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut. Jadi masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu. Pemirsa, segenap tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.